sejahtera buat kita semua. Apa kabar anak ibu semua? Semoga semua anak ibu dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk belajar. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pelajaran kita masih di tema 1, selamatkan makhluk hidup, dengan subtema 3, ayo selamatkan hewan dan tumbuhan. Nah, seperti kita ketahui, hewan-hewan di Indonesia itu sudah banyak sekali yang mengalami kelangkaan bahkan kepunahan. Nah, kelangkaan dan kepunahan hewan itu disebabkan oleh beberapa faktor. Ya, kalau perhatikan faktor yang pertama penyebab kelangkaan hewan dan tumbuhan itu misalnya karena interaksi antar spesies. Yang kedua, aktivitas manusia. Yang ketiga, bencana alam. Dan yang keempat, tingkat populasi yang rendah. Beberapa contoh hewan langka yang ada di Indonesia, ya, seperti kamu lihat di layarnya ada orangutan dari Kalimantan, badak berjula 1 dari Ujung Kulon, gajah dari Lampung, harimau Sumatera dari Pulau Sumatera, dan komodo dari Nusa Tenggara Timur. Nah, di sini ada lihat contohnya ya, contoh beberapa hewan langka yang ada di Indonesia. Ya, hewan langka ini wajib dilindungi seperti orangutan, kemudian gajah, badak bercula 1, harimau. Nah, hewan-hewan tersebut tentunya hidup di hutan rimba. Hutan rimba yang ada di seluruh Indonesia itu ditinggali atau dihuni oleh berbagai macam jenis-jenis hewan langka. Jika kita lihat di gambar ini, ada 2 gambar. Pertama itu adalah hutan dan yang kedua adalah gedung-gedung bertingkat. Ya, gedung-gedung bertingkat tinggi. Nah, di sini ada pertanyaannya. Apa yang terjadi dengan hutan tersebut apabila dijadikan perkotaan? Kira-kira apa yang terjadi? Nah, tentu saja hewan-hewan akan kehilangan habitat aslinya. Yang kedua, bagaimana dengan nasib hewan-hewan yang hidup di hutan? Nah, hewan-hewan ini akan mengalami kelangkaan, bahkan lama-kelamaan mengalami kepunahan. Yang ketiga, di mana hewan-hewan tersebut akan tinggal jika hutan telah musnah? Nah, secara otomatis tentu hewan tidak mempunyai tempat tinggal lagi dan dia akan menghuni atau bahkan mengambil tempat manusia dan pergi ke tempat-tempat yang dihuni oleh manusia, dan itu juga akan sangat membahayakan kehidupan manusia ke depannya, nah ibu ya. Nah, kemudian kita akan melihat ya beberapa usaha pemerintah. Tentu saja pemerintah tidak akan membiarkan hal itu terjadi terus-menerus. Ya, pemerintah akan berusaha untuk menjaga pelestarian hewan langka. Ada 2 cara, ya ibu ya. Ada 2 cara pelestarian hewan-hewan langka. Pertama, dia pelestarian secara in situ. Yang kedua, pelestarian secara ex situ. Kita lihat di sini, pelestarian secara in situ, ya, yaitu pelestarian dilakukan pada tempat aslinya. Ya, pada tempat aslinya hewan atau tumbuhan tersebut, misalnya suaka marga satwa, hutan lindung, atau taman nasional. Nah, jadi tidak diganggu habitatnya, tetapi tempat-tempat seperti suaka, hutan lindung, dan taman nasional itu yang dijaga. Hewannya tidak dipindahkan, tetap di sana nih Bu ya. Yang kedua, secara ex situ. Apa itu pelestarian secara ex situ? Yaitu pelestarian dilakukan di luar tempat tinggal aslinya. Ya, pelestarian ex situ ini dilakukan sebagai upaya rehabilitasi, penangkaran dan pembiakan hewan atau tumbuhan langka. Contohnya ini dibuat manusia, nah ibu ya. Contohnya bisa seperti taman safari, kebun binatang, dan penangkaran. Itu adalah usaha-usaha yang dilakukan oleh manusia secara ex situ. Jadi tidak di tempat aslinya, dipindahkan hewannya ke sana, lalu dilestarikan dan dikembangbiakkan di sana. Nah, sekarang kita lihat, ya, negara-negara di Asia Tenggara itu di kawasan Asia Tenggara mempunyai sistem pemerintahan yang berbeda-beda. Ya, ada negara itu yang memiliki sistem pemerintahan kerajaan dan ada juga sistem pemerintahan yang berbentuk republik. Nah, Anda ibu lihat di sini, negara-negara ASEAN itu yang mempunyai bentuk pemerintahannya republik, itu yang pertama adalah Indonesia, yang kedua adalah Singapura, yang ketiga Filipina, yang keempat Vietnam, dan yang kelima adalah Myanmar. Ya, negara ASEAN yang berbentuk kerajaan itu seperti yang pertama Thailand, Kamboja, Laos, Malaysia, dan Brunei Darussalam. Nah, ibu lihat, kita lihat negara yang pertama yaitu Brunei Darussalam. Ya, sistem pemerintahannya, ya, kita lihat kepala negaranya. Kepala negara dari Brunei Darussalam itu adalah Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzuddin Wadullah. Ya,
Kemudian ibu kota negaranya adalah Bandar Sri Begawan, dan bahasa yang dipakai mereka adalah umumnya bahasa Melayu dan bahasa Inggris. Selanjutnya kita lihat negara Kamboja. Kamboja itu adalah kepala negaranya adalah Raja Norodom Sihamoni. Kepala pemerintahnya adalah Perdana Menteri Hun Sen, dan ibu kotanya adalah Phnom Penh. Ya. Nah, ini negara kita Indonesia. Perhatikan Anak Ibu ya, negara kita Indonesia. Jangan lupa ya, bendera negara kita merah dan putih, merah putih. Kepala negara kita saat ini adalah Bapak Presiden Joko Widodo. Ya. Ibu kota negara Indonesia adalah Jakarta, dan bahasa nasional kita adalah bahasa Indonesia. Selanjutnya Ibu perhatikan Laos. Nah, jadi kamu perhatikan ya Anak Ibu ya, bendera-bendera setiap negaranya. Laos ini kepala negaranya adalah Presiden Bonhak Vorachit ya. Kepala pemerintahnya adalah Perdana Menteri Thongloun Sisoulith, dan ibu kota negaranya adalah Vientiane, dan bahasa nasionalnya adalah bahasa Laos. Kemudian Malaysia, nah Ibu perhatikan benderanya Malaysia. Malaysia itu kepala negaranya adalah Sultan Muhammad V, kepala pemerintahnya adalah Datuk Sri Muhammad Najib bin Tun Abdul Razak. Ibu kota dari Malaysia adalah Kuala Lumpur, dan bahasa resmi mereka adalah bahasa Melayu, Inggris, bahasa Cina, dan bahasa Tamil. Nah, Anda perhatikan negara selanjutnya adalah Myanmar. Myanmar ini adalah kepala negaranya Presiden Tin Yau, ibu kotanya adalah Nay Pyi Taw, dan bahasa nasional adalah bahasa Myanmar. Nah, Anda perhatikan negara selanjutnya adalah Filipina, ya. Negara Filipina, kepala negaranya yaitu Presiden Rodrigo Roa Duterte ya, Presiden Rodrigo Roa Duterte. Ibu kota negara Filipina adalah Manila, dan bahasa yang mereka gunakan adalah bahasa Filipina yaitu atau bahasa Tagalog, kemudian ada bahasa Inggris dan bahasa Spanyol. Negara selanjutnya adalah Singapura. Yang Ibu perhatikan, kepala negaranya adalah Presiden Halimah Yacob, kepala pemerintahnya adalah Perdana Menteri Lee Hsien Loong. Ibu kota Singapura adalah Singapura, dan bahasa nasional di Singapura adalah bahasa Inggris, bahasa Melayu, Mandarin, dan bahasa Tamil. Nah, Anda perhatikan selanjutnya negara Thailand. Anda perhatikan bendera Thailand, ya. Nah, bendera Thailand diperhatikan Ibu ya. Kepala negaranya adalah Maha Vajiralongkorn. Kepala pemerintahnya adalah Perdana Menteri Jenderal Prayut Chan O-cha. Ibu kotanya adalah Bangkok, dan bahasanya adalah Thai. Selanjutnya Vietnam. Anda Ibu perhatikan bendera Vietnam. Sudah Anda perhatikan ya bendera Vietnam? Nah, kita lihat kepala negaranya adalah Presiden Tran Dai Quang. Kepala pemerintahnya adalah Perdana Menteri Nguyen Yuan Phuc. Ibu kotanya adalah Hanoi, ya. Nah, Anda Ibu perhatikan dalam kehidupan sehari-hari kita mempunyai dasar negara adalah Pancasila. Nah, nilai-nilai Pancasila itu harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari Ibu ya. Kehidupan kita sehari-hari, apa saja yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Sila pertama dari Pancasila yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Contohnya, sikap kita adalah menghormati teman yang sedang beribadah. Jadi jangan suka mengganggu teman yang beribadah, ya. Kemudian sila yang kedua adalah membantu teman saat jatuh dari sepeda. Sila ketiga, bangga saat mengenakan batik. Di contohnya ya, kita harus bangga karena batik adalah kain khas Indonesia. Kemudian sila keempat, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Misalnya dalam diskusi, jangan hanya kehendak kita yang mau didengarkan atau pendapat kita tanpa kita mau memperdulikan pendapat teman-teman kita yang lain. Nah, itu tidak boleh ya. Jadi kita harus bersikap tidak boleh memaksakan kehendak kita kepada orang lain. Kemudian sila yang kelima itu menghargai karya orang lain. Karya-karya teman kita hargai, kita beri ucapan selamat ya kepada karya-karya teman yang menghasilkan karya terbaik, kita bisa beri ucapan selamat. Nah, selanjutnya Ibu perhatikan. Kamu sudah belajar pada subtema 1 dan 2 itu membuat patung. Patung Nusantara itu kan bisa terbuat dari tanah liat. Kemudian ada juga dari lilin malam atau adonan plastisin buatan kita sendiri, ya. Nah, setelah kamu membuat patungnya, bisa aja kamu mewarnainya supaya patung kamu terlihat menarik dan bagus, ya. Apa saja peralatan yang kita siapkan sebelum kita membuat atau menggambar patungnya? Nah, bahan-bahannya pertama adalah cat akrilik atau cat minyak berbagai warna sesuai dengan keinginan kita. Yang kedua bahannya adalah koran bekas untuk alas bekerja supaya lantainya nggak kotor atau meja kita ya.
Yang ketiga, kita siapkan air untuk campuran. Yang keempat, patung Nusantara yang telah kering. Jadi setelah kita buat, kita keringkan sampai tidak ada lagi kandungan airnya, itu baru siap untuk diwarnai, nah Ibu ya. Nah, peralatan yang kita perlukan untuk membuat atau mencat patungnya adalah yang pertama kuas. Kuas itu kamu sesuaikan dengan kebutuhan kamu, ya. Misalnya kamu butuh yang besar atau yang kecil sesuai dengan kebutuhan kita. Yang kedua, siapkan palet atau bahan lain untuk mencampur cat. Yang ketiga, langkah-langkah pewarnaannya, ya. Yang pertama, kamu campurkan warna cat yang kamu pilih dengan air secukupnya, ya. Yang kedua, lalu kamu aduk dalam palet atau wadah yang telah disiapkan tadi. Yang ketiga, pastikan patung kita itu sudah memang benar-benar kering, ya, kering sempurna. Yang keempat, barulah kita warnai sesuai dengan apa yang kita inginkan atau sesuai selera kamu, ya. Selanjutnya, nah Ibu sudah belajar juga pada pertemuan sebelumnya perkembangbiakan tumbuhan secara generatif, ya. Ini Anda perhatikan. Ibu mengulang saja sedikit ya, bagaimana perkembangbiakan generatif secara kawin, dari mulai dia pembuahan nanti sampai dia menghasilkan buah, dari mulai penyerbukan, kemudian sampai menghasilkan buah, dan kemudian dia bisa menghasilkan biji karena dia sudah berbuat untuk mempunyai biji. Bijinya ini ditanam menjadi individu baru, ya. Selanjutnya ini yang secara vegetatif. Vegetatif kan ada dua nih Ibu ya, vegetatif alami dan vegetatif buatan. Secara vegetatif buatan tentu sudah dipelajari sebelumnya, ada mencangkok, ada stek batang, dan ada yang menyambung, ya. Selanjutnya ulangi kembali perkembangbiakan secara vegetatif alami. Ini terjadi pada tumbuhan yang sudah dewasa langsung memperbanyak diri, ya. Contohnya ini ya, seperti rimpang, ada jahe. Ini yang pertama gambarnya adalah rimpang jahe, kunyit, dan lain sebagainya, ya. Kemudian ada bawang merah. Ini adalah vegetatif alami. Bawang itu mengalami perkembangbiakan vegetatif alami dengan cara umbi lapis. Kemudian ada ketela secara umbi batang, dan ada wortel secara umbi akar. Berikutnya ini adalah perkembangbiakan generatif tadi. Ini catatannya nak Bu ya, diperhatikan. Pengertian dari generatif itu adalah perkembangbiakan tumbuhan melalui perkawinan sel kelamin jantan, benang sari, dan sel kelamin betina. Nah, selanjutnya kita adalah pengertian dari poster. Ya, poster itu adalah suatu media desain grafis yang berisi komposisi gambar dan huruf yang menarik di atas kertas, berukuran besar dan berisi pesan-pesan. Nah, poster biasanya ditempelkan itu di tempat umum, di tembok atau tempat-tempat yang banyak dikunjungi orang, bisa juga di kendaraan-kendaraan, nah Ibu ya. Nah, itu poster. Nah, kemarin juga sudah belajar pertemuan sebelumnya tentang kesimpulan. Ibu ulangi sedikit lagi, apa saja isi dari sebuah kesimpulan yang baik. Kita tahu adalah kesimpulan itu adalah rangkuman atau intisari dari bacaan yang kita baca. Nah, kesimpulan yang baik itu akan berisi yang pertama, pesan yang ingin kita sampaikan kepada pembaca. Yang kedua, intisari dari tulisan dimulai dari khusus ke umum. Yang keempat, menggunakan kosakata baku. Yang kelima, suatu pernyataan yang dibuat berdasarkan ide pokok, ya. Nah, berdasarkan ide pokok. Nah, kita perhatikan di lingkungan sekitar kita banyak sekali hewan-hewan dan tumbuhan. Kita harus menyayangi hewan-hewan dan tumbuhan sebagai wujud rasa syukur kita pada ciptaan Tuhan yang Maha Esa, ya. Menyayangi burung misalnya seperti gambar ini ya, kita menyayangi burung, jangan menyakiti burung. Jadi kita harus menyayangi hewan atau tumbuh-tumbuhan. Selanjutnya tentang komik. Komik itu apa? Mungkin anak ibu suka membaca komik ya. Apa yang kamu tahu tentang komik? Nah, komik-komik yang kamu baca itu biasanya bercerita bergambar, isinya berupa gambar-gambar yang disusun berurutan dan saling berhubungan. Nah, komik ini memiliki balon kata, ya. Contohnya seperti ini ya, Anak Ibu ya. Nah, ini adalah contoh komik, ya. Contoh sebuah komik. Nih, ya. Anak Ibu perhatikan, ini adalah contoh komik. Nah, berikutnya kita lihat tentang bunga melati. Bunga melati ini itu asalnya adalah dari bagian Asia Selatan, ya. Bagian Asia Selatan.
Bunga melati bahkan sudah digunakan atau dijadikan sebagai bunga nasional Indonesia. Nah, apa saja ciri-ciri umum dari bunga melati? Bentuk mahkotanya sederhana, warnanya putih, ya. Susunan bunga melati menyirip dan berhadapan. Nah, bunga melati ini ya harus kita jaga dan kita lestarikan karena ini sudah merupakan bunga nasional Indonesia, Ibu ya. Nah, kita akan melihat bagaimana kondisi keadaan alam dari negara-negara Asia Tenggara itu. Negara Asia Tenggara itu memiliki berbagai jenis hewan-hewan dan tumbuhan yang menjadi ciri khas suatu negara. Contohnya, Nina Ibu ya, Thailand itu memiliki hewan langka yang bernama owa piletit. Ya, hewan ini berada di sekitar atau di dalam hutan-hutan yang berada di negara Thailand. Nah, owa piletit ini merupakan sejenis kera yang kerdil, anak Ibu ya, kera yang kerdil. Biasanya dia hidup di pohon-pohon yang ada di hutan-hutan Thailand. Saat ini juga owa piletit mengalami kelangkaan, ya. Jumlahnya hanya sekitar 32.000 ekor saja lagi sekarang yang tinggal, anak Ibu ya. Ini adalah contoh hewan owa piletit. Ini gambarnya, anak Ibu perhatikan. Ini adalah sejenis kera yang kerdil. Kerdil itu kecil, anak Ibu ya, kera yang kecil. Ya, kera yang kecil. Nah, ini juga negara Indonesia juga mempunyai tanaman. Tanaman apa yang langka? Yaitu adalah Rafflesia. Rafflesia ini hidup di Taman Nasional Bengkulu, ya. Nah, apa saja ciri-ciri umum dari bunga Rafflesia? Tentu ukurannya besar, disebut dia sebagai bunga raksasa, ya, atau bunga bangkai karena baunya itu yang sangat kuat. Baunya sangat kuat, Ibu ya. Nah, saat ini bunga Rafflesia sudah terancam punah juga karena habitatnya terbatas, karena pembangunan, dijadikan pemukiman penduduk, dijadikan gedung-gedung bertingkat wilayah hutan itu, dan sehingga Rafflesia ini lama-kelamaan jumlahnya hanya tinggal sedikit juga, ya. Nah, ini akan ketika hewan-hewan atau tumbuhan menjadi langka, ya, ini tentu akan berakibat buruk terhadap ekosistem yang ada di lingkungannya, Ibu ya. Nah, kemudian tumbuh-tumbuhan yang ada di Indonesia itu ya banyak kita gunakan untuk bahan makanan, obat-obatan, ya, dan lain sebagainya. Contohnya saja, ya, mungkin di rumah mama kamu sering menggunakan daun ini ya, ya. Anak Ibu ada yang tahu ini daun apa? Nah, ini adalah daun pandan, anak Ibu ya, daun pandan. Nah, pandan ini sangat banyak tumbuh di Indonesia, ya. Nah, pandan dijadikan sebagai bahan pewarna alami, ya. Selain pandan, ada lagi daun yang dijadikan sebagai bahan pewarna seperti daun suji. Tumbuh-tumbuhan seperti buah naga, warnanya kan mencolok, itu bisa dijadikan pewarna alami. Lalu kunyit atau rimpang kunyit juga dijadikan bahan pewarna alami. Atau daun sawi warnanya hijau juga dijadikan pewarna alami. Ya. Nah, ada tumbuhan yang mempunyai aroma dan bau serta warna yang sekaligus digunakan seperti pandan tadi. Jadi pandan itu dimanfaatkan warna dan baunya yang wangi sehingga sering dijadikan sebagai mungkin yang mama kamu sering buat kue, ya, makanan-makanan lain dan yang sering kamu makan di rumah anak Ibu ya. Nah, anak Ibu, demikianlah pelajaran kita subtema 3 dari tema 1. Mudah-mudahan anak Ibu memahami materi yang sudah Ibu ajarkan. Kalau kamu kurang paham, agar diulang-ulang lagi melihat videonya anak Ibu ya. Semoga anak Ibu tetap semangat meskipun kita masih belajar di rumah. Demikianlah pertemuan kita pada hari ini. Ibu ucapkan selamat belajar, selalu semangat, namo buddhaya, salam sejahtera buat kita semua. Sampai jumpa.